silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di nama Tuhan, Shalom. Kita ada di awal minggu di bulan yang kedua Bapak Ibu ya, di bulan Februari, bulan yang mulai bersama-sama kita akan terus jalani sepanjang tahun ini. Dan saya percaya kita semua dalam satu keadaan yang luar biasa. Terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu selama kami boleh rapat daerah. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan dalam kepercayaan yang baru, tugas yang baru sebagai sekretaris daerah Bapak Ibu. Nama saya sudah naik dari wakil ketua, lalu akhirnya Tuhan percayakan di sekretaris daerah. Jadi saya ada 3 nama yang naik Bapak Ibu. Satu Pak Rory mundur, yang satu lagi tidak diverifikasi perpuluhannya ada tidak bisa. Jadi akhirnya saya menang tanpa ada putaran lagi. Jadi begitu bakal calon langsung keluar nama saya dan suara saya hanya 60-an. Harusnya paling tidak 106 atau 106 atau 109 harusnya. Tapi karena sudah tidak ada yang bisa, akhirnya saya sudah naik di suara hanya 60. Semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dukung doa, tugas yang baru, dan kita percaya dengan tugas yang baru, tanggung jawab yang baru Bapak Ibu. Saya percaya tidak hanya untuk saya, tetapi untuk pelayanan yang ada, untuk gereja Tuhan yang ada. Karena itu ada sesuatu yang pasti Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan gereja Tuhan. Amin. Ada sesuatu kepercayaan yang sangat Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Buro sudah naik dalam pendeta pembantu. Selamat, dan biar semakin setia melayani, semakin luar biasa dalam tangan Tuhan, dan anugerah Tuhan akan dicurahkan. Dan Bapak Ibu kalau ada yang terbeban untuk menjadi pelayan Injil, ayo silakan. Mari silakan menjadi pelayan Injil. Oh iya Bapak Ibu, nggak tahu Pak Chandra sama Bu Liani biasanya yang suka seminar atau ini, hari Selasa ada seminar mentoring. Ini bukan BPD yang buat, tapi orang dari, boleh kecilkan sedikit, orang dari Australia. Hari Selasa besok jam 9 sampai jam 12 di Gedung Kenanga. Kalau memang nanti mau bergabung atau yang lain juga mau bergabung, nanti saya akan daftarkan ya. Hari Selasa Ibu Teli, Buros atau siapa, silakan. Jadi kita akan belajar untuk dimentor dan mementor. Nah itu bedanya ya. Oke, itu bukan BPD, karena BPD belum membuat program. Oke, jadi doakan terus untuk kali ini Bapak Ibu. Memang saya harus ngantor, tetapi ngantornya fleksibel karena ada karyawan di BPD, jadi saya fleksibel. Jadi jangan berpikir bahwa saya akan tinggalkan ataupun nomor 2 kan pelayanan. Kalau ada pelayanan maka saya akan berpikir pelayanan terlebih dahulu, baru saya ngantor gitu. Atau nggak ngantor sama sekali juga bisa kalau ada pelayanan. Jadi fleksibel. Jadi bukan yang harus ngantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, harus absen dan segala macam, enggak. Beda ya. Oke, itu saja. Semoga nanti Bapak ini tahun depan bisa naik PDT. Hanya ingat aja, yang penting jangan bolong. Gak boleh bolong Bapak Ibu, gak boleh bolong. Saya bolong 1 kali ternyata di tahun 2024 dan di tahun 2025, tapi saya rapel. Rapel itu artinya dibayar hutangnya. Nah itu selamat, akhirnya saya bisa menjadi calon dari anggota BPD. Kalau bolong gak bisa Bapak Ibu. Jadi pemimpin-pemimpin harus menjadi teladan dalam hal perpuluhan. Kalau bolong nggak bisa jadi pemimpin Bapak Ibu gitu. Oke ya, baik, itu saja. Itu selingan, tidak ada yang beda Bapak Ibu. Andreas tetap Andreas, wajahnya tetap seperti ini, dan segalanya tetap seperti ini. Saya terus belajar tetap untuk rendah hati dan segala macam yang ada. Itu semuanya kepercayaan dari Tuhan. Oke,
Kita akan baca firman Tuhan ini. Kita akan lebih fokus kepada satu ayat yang diterjemahkan di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-10. Ya, 46 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, ini pernah dibahas oleh Pak Holi kemarin, tetapi karena banyak poin, tetapi saat pagi hari saya hanya ingin bahas ini. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kata diamlah itu adalah, kemarin sudah dikatakan Pak Holi bahwa itu adalah lepaskanlah, dari kata bahasa Ibrani. Ini pengertiannya yang lebih yang harus kita perhatikan. Diamlah itu artinya lepaskanlah, yaitu berhentilah. Nah, ini Bapak Ibu, berhentilah memegang hal-hal yang menghalangi saudara meninggikan Allah. Berhenti dari hal-hal yang bisa untuk menghalangi kita sehingga nama Tuhan ditinggikan, dan memberikan dia tempatnya, memberikan Tuhan tempat yang sesungguhnya yang layak dalam hidup kita. Bukan di surga, bukan dimanapun, tetapi dari hidup kita. Itu arti kata lepaskan. Oleh karena itu saya tertarik untuk membahas hal ini. Karena dari hal ini kalau Anda lakukan Bapak Ibu, kata diamlah dan ketahuilah, maka benar-benar engkau akan mengetahui bagaimana Allah yang ditinggikan itu, bagaimana Allah yang dahsyat, bagaimana Allah Tuhan semesta alam, bagaimana Allah Tuhan Panglima Bala Tentara. Nanti hari Sabtu kita akan doa Bapak Ibu sebagai awal doa di tahun ini, dan saya akan kesaksian bagaimana perjalanan di akhirnya Tuhan percayakan dalam sekte. Karena ini online, saya nggak bisa kesaksian di sini. Nanti saya saksikan bahwa perjalanannya luar biasa. Pak Weni tahu perjalanannya, wah dahsyat. Itu hanya Tuhan Bapak Ibu. Nggak ada apa-apa tetapi Tuhan. Oke. Ini berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Kalau saya tidak berani melepaskan, maka saya terus pegang sesuatu hal yang menjadi pergumulan itu, maka Tuhan tidak akan meninggikan, Tuhan tidak akan mempromosikan, dan Tuhan tidak akan pernah memberikan hal yang terbaik. Itu nyata Bapak Ibu, itu saya sadari hal itu. Saya nggak bisa saksikan di sini karena online, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda berani melepaskan sesuatu yang menghalangi untuk Tuhan ditinggikan, maka Anda akan ditinggikan. Kalau kau berani melepaskan sesuatu di dalam kehidupanmu, entah itu sakit hati, entah itu kesombongan, entah itu satu hak yang sesungguhnya biasanya orang mengatakan, ini kan hakku, aku juga bisa, ya? Tapi ketika engkau berani melepaskan karena engkau tahu bahwa ada kehendak Tuhan, maka engkau akan melihat, ketahuilah bahwa akulah Allah. Akulah Allah, Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar akulah Allah gitu, enggak. Tetapi kalau engkau tahu bahwa akulah Allah, engkau akan tahu bahwa di dalam eksistensi Allah itu ada sesuatu yang dahsyat. Kalau engkau tahu bahwa akulah Allah, maka dia adalah Allah yang akan bergerak dalam hidupmu dan akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa, di luar pikiran kita, di luar dari apapun yang ada dalam kehidupan manusia. Tuhan akan siapkan. Itu kalau akulah Allah. Tapi kadang-kadang kan kita tidak berani melepaskan. Kita tidak berani berhenti memegang hal-hal yang merintangi, sehingga Tuhan ditinggikan dari kehidupan kita. Kita terus pegang, kita terus simpan, dan kita terus istilahnya istilahnya akhirnya menjadi suatu kesukaan, menjadi satu hal yang menghalangi sehingga Tuhan tidak bekerja. Apalagi yang kedua, memberikan dia di tempatnya yang layak. Bapak Ibu, kita sudah ditebus, kita tahu itu. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Tetapi posisi Tuhan dari hidup ini kadangkala seperti murid-murid Tuhan yang ada di kapal, yang ada di perahu, ditaruh di buritan, ditaruh di belakang. Kalau perlu Tuhan, yuk bantu dong. Tuhan, yuk
aku lagi ini loh, gitu kan. Tapi ketika semuanya nyaman, semuanya oke, kita tidak pernah memberikan tempat yang layak buat dia di hidup ini. Bapak Ibu, kita sudah banyak belajar. Dan kalau Bapak Ibu selalu ingat bahwa semua perkenanan Tuhan itu berasal dari hati, ya kan? Daud dipilih dari hatinya. Meskipun dia ada di padang belantara, di padang gurun yang mengembalakan domba yang tidak terlihat, hatinya disuruh panggil. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya. Kalaupun kau ada di dalam sesuatu hal yang mungkin engkau tidak diperhitungkan, tetapi kalau engkau memberikan Tuhan di tempat, di posisi yang sesungguhnya dari hatimu, itu Tuhan bisa bergerak dengan luar biasa. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita berani melepaskan hal itu, kita tahu bahwa kita terus memberikan tempat yang layak, tempat yang layak buat Tuhan di hidup ini, maka kau akan tahu siapa dia, yaitu Allah. Itu kan bukan berbicara mengenai bahwa pada waktu kita hanya pada masalah. Itu kan bukan berbicara pada waktu kita hanya dalam pergumulan, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana setiap hari, setiap saat kita selalu menempatkan Tuhan di posisinya dari hidup ini, yaitu yang layak. Kata yang layak, Bapak Ibu, adalah kata bahwa benar-benar bahwa dia adalah yang tertinggi, dia adalah yang terutama, dia adalah yang segala-galanya. Itu yang layak. Kan memang dia layak, ya kan? Karena dia layak menerimanya, karena dia layak untuk menduduki tempat yang tertinggi dari hidup kita. Karena kita ditebus sebagai orang-orang tebusannya. Karena itu untuk melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka berdamailah dengan masa lalumu. Tuhan sakit tahun 2025, Tuhan sakit lo tahun 2006, Tuhan sakit lo tahun, nggak tahu lah tahun berapa itu, 70-an, 60-an, 50-an. Ini tahun 2026 masih aja diingat dan nggak bisa berdamai dengan masa lalu. Itu kan tidak memberikan posisi yang layak Tuhan, dan tidak bisa melepaskan sesuatu yang merintangi hidup Anda untuk Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Kalau saya pegang itu, Bapak Ibu, saya gak akan pernah diberikan hal-hal yang baru daripada Tuhan. Siapa sih yang gak punya proses, Bapak Ibu? Siapa sih yang gak pernah punya perjalanan hidup di dalam kehidupannya? Gak ada, semua punya. Entah itu sakit penyakit, entah itu perbuatan orang lain, entah itu perbuatan keluarga, entah itu perbuatan siapapun juga, ataupun sesuatu kondisi, keadaan, peristiwa yang ada. Tetapi kalau orang tersebut tidak pernah bisa berdamai dengan masa lalunya, maka dia akan sulit untuk melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Mari berdamai dengan masa lalu kita, Bapak Ibu. Belajar untuk tahu, percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, ya Bapak Ibu ya. Mungkin Anda berkata bahwa kok Tuhan berbuat sesuatu kecelakaan, kok Tuhan berbuat sesuatu hal yang jelek. Kalau itu Tuhan izinkan, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Kenapa Tuhan izinkan meskipun kita misi tetapi kita harus kecelakaan? Ya kan? Mobilnya remuk dan segala macam, ya. Harus keluar banyak uang, Pak Chandra, Pak Roli dan semuanya harus repot ngurusin di Pangandaran dan yang lain. Dan kemarin kembali ke Tawangmangu, Bapak Ibu, saya berkenang, wah ini dulu perjalanan kami misi tahun berapa di Tawangmangu. Sekarang udah banyak hotel yang bagus dan mahal. Tapi kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, Bapak Ibu, saya pernah disakiti, saya sudah saksikan, saya pernah difitnah, saya pernah di segala macam, tetapi saya berdamai. Saya tidak mengingat. Mengingat dalam pengertian bukan menghapus. Ingat sih pasti ya, kita punya memori. Kecuali kita letakkan memori kita ganti dengan memori yang lain, otak kita.
Tapi kita kalau ingat, engkau tidak menjadi sesuatu syak dalam hatimu. Siapa yang tahu Anda? Dan siapa yang tahu kadang-kadang orang yang ada di sekitar Anda, ketika membicarakan hal itu, engkau masih enggak gitu kan, menyala-nyala, geram atau apapun juga. Kan saya pernah katakan, saya pernah dibina oleh seorang hamba Tuhan, dan saat ini saya sangat dekat ataupun menjadi teman dengan anaknya. Gak masalah buat saya, bisa pergi berdua, bisa makan segala macam dengan anak. Padahal itu fitnah luar biasa Bapak Ibu di gereja Tuhan. Tapi oke, berdamai lah, berdamai. Anda sudah damai? Kegagalan-kegagalanmu masa lalu, sakit hatimu masa lalu, penyakitmu masa lalu, atau mungkin kok lama sih gitu kan, kok gak naik-naik sih, berdamai. Maka kau akan memberikan posisi yang layak Tuhan dalam hidup. Yang kedua, selaraskan pikiran dan kehendak. Boleh mas? Selaraskan pikiran dan kehendak. Ketika engkau ingin melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan, yang kedua adalah selaraskan pikiran dan kehendak. Kenapa? Karena yang berjalan biasanya kehendak kita. Karena yang berjalan adalah pikiran kita. Dalam hal ini Bapak Ibu, satu waktu yang lalu saya sudah hopeless. Wah udah, saya nggak bisa PPD karena ada bolongan. Tetapi ada sesuatu klausul, atau klausul itu adalah pernyataan yang lain sehingga akhirnya saya bisa. Pada waktu itu saya bergumul, pikiran dan kehendak saya bergumul, hampir nggak bisa tidur, hampir terus mikiri gitu kan. Tapi Tuhan lihat hati, Tuhan lihat hati, dan akhirnya satu saat saya bisa menyelaraskan. Ya udahlah Tuhan, biar kehendak, kalaupun tidak ini, ada sesuatu yang lain yang Tuhan percayakan. Apalagi waktu itu Pak Chandra bilang bahwa kita akan kerjasama juga dengan Korea gitu ya. Mungkin ada hal yang lain yang Tuhan percayakan. Ya udah, selaraskan aja Bapak Ibu, jangan terus dipikir. Akhirnya sakit ini muncul, sakit itu muncul, ya kan, dan segala macam. Menyelaraskan pikiran dan kehendak memang gak mudah, tetapi penyerahan diri yang perlu. Kenapa? Karena Tuhan yang layak, Tuhan yang bekerja. Jangan hal-hal tersebut merintangi karena pikiran kita, karena kehendak kita. Boleh berkehendak, tapi jangan ambisi. Beda ya. Ambisi itu menghalalkan segala cara. Ambisi itu sesuatu hal yang kadang-kala mengarah kepada sesuatu yang negatif. Anda boleh berkehendak, Anda boleh mau, Anda boleh memiliki sebuah tujuan, tetapi jangan sampai jatuh kepada sebuah ambisi yang akhirnya membuat semuanya, ya udah, yang penting saya terabas semuanya. Enggak. Kalau kau bisa menyelaraskan pikiran dan kehendakmu dengan pikiran dan kehendak Kristus, maka engkau akan tahu akulah Allah. Luaskan Bapak Ibu, akulah Allah. Pikiran dan kehendak Tuhan adalah pikiran dan kehendak yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih tinggi. Karena kalau Tuhan katakan, aku tahu masa depanmu, aku tahu hari depanmu. Itu berbicara pengetahuan Tuhan yang bukan hanya setahun, pengetahuan Tuhan yang bukan hanya 2 tahun, tetapi pengetahuan Tuhan yang lebih dari segalanya. Itu namanya aku tahu, Bapak. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Di dalam mana? Kitab? Ayo, kitab apa? Yeremia. Asalnya tahu? 29 ayatnya 11 ya. Aku tahu mengenai kamu, rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan-rancangan yang memberikan hari depanmu penuh dengan harapan. Aku tahu, Bapak Ibu.
Satu waktu memang dulu ini sedikit ada kesaksian. Ada sebuah saya doakan bahwa Tuhan izinkan saya kalau sudah berusia 50 tahun paling tidak sudah ada sesuatu hal yang semakin lebih baik lagi dalam kehidupan saya. Kemarin Bapak Ibu yang saya katakan tadi, yang saya lagi bergumul, wah berarti doa saya gak dijawab. Itu sudah tahunan yang lalu. Dan begitu ada sesuatu yang bekerja, wah Tuhan jawab. Menyelaraskan itu gak gampang-gampang amat ya. Ya kan? Tuhan, aku berdoa loh dari sejak tahun, gak tahu lah tahun kapan itu. Tuhan izinkan saya saat waktu saya sudah usia 50 tahun. Kan saya belum Bapak Ibu 50 tahun kan? Nah, saya buka aja. Saya termuda yang kedua di jajaran BPD. Jadi puji Tuhan jajaran BPD orang-orang muda. Orang-orang muda. Jadi doakan supaya akselerasinya lebih cepat pergerakan GSCA di DKI karena ada pemimpin muda. Dan Tuhan izinkan begitu waktu bergumul, wah udah lewat ya. Kan masa BPD 3 tahun Bapak Ibu. Jadi setelah saya akan mengakhiri masa kerja saya yang pertama, periode yang pertama ini, maka saya sudah lewat 50 tahun. Kalau Tuhan izinkan umur saya sampai di situ. Kan ya kan? Jadi Bapak Ibu, ini tidak hanya sekedar saya membagikan pengetahuan, tetapi saya sedang membagikan sesuatu yang sedang saya jalani juga. Bagaimana saya harus menyelaraskan pikiran saya, bagaimana saya harus menyelaraskan kehendak saya, sehingga semuanya Tuhan di posisinya dan tidak ada yang merintangi. Kalau Anda menyelaraskan pikiran, Tuhan aku mau lo bisnis ini berhasil, Tuhan aku mau lo. Ada sesuatu dengan Hansen juga kan, dengan Pak Chandra sampai sekarang ya gol. Kadang-kadang kita harus menyelaraskan pikiran, wah ya kok susah. Gak tahu gitu. Tapi ya udahlah, kita belajar untuk menyelaraskan. Seakan-akan sudah di depan mata gitu kan, seakan-akan sudah ini udah. Tapi ya udahlah, kita selaraskan. Nggak tahu apa yang terjadi nanti. Padahal kalau itu deng-deng ya udahlah. Oke, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menyelaraskan pikiran dan kehendak adalah sesuatu hal yang perlu kau harus menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, kepada Tuhan tuh. Ini Bapak Ibu, kalau kau berhasil menempatkan Tuhan di posisinya yang layak dalam hidupmu, maka Dia pasti akan bekerja dengan luar biasa. Itu. Yang ketiga, juga yang perlu bergabung, yaitu komitmen dan disiplin. Bapak Ibu, kekristenan itu berbicara dengan komitmen, ya kan? Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau harus komitmen bahwa aku harus tetap memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, maka kau harus tetap berkomitmen bahwa Tuhan yang ditinggikan, bukan aku. Kalau engkau berkomitmen, apapun yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, aku tetap komitmen bahwa aku tetap mau melayani Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang akan terjadi, aku tetap komitmen bahwa aku tetap akan menyembah Dia. Meskipun mungkin rasa sakit, meskipun mungkin rasa segala macam hal yang ada, tetapi ketika engkau memaksakan dirimu untuk membuka mulut bersyukur kepada Tuhan, engkau sedang komitmen bahwa engkau sedang mau meninggikan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kau harus korbankan, meskipun kau harus mengorbankan buat orang lain, karena orang lain perlu untuk diinjili, perlu untuk diberitakan firman, kalau engkau komitmen, maka kau akan terus lakukan. Kamu waktu itu kan komitmen Bapak yang sudah meninggal memang kan, sampai ke Pondok Cabe, ke apa, komitmen untuk melayani dia hingga akhirnya dia meninggal. Komitmen Bapak Ibu, gak gampang. Belajar Bapak Ibu, komitmen, disiplin. Disiplin Bapak Ibu adalah akan mengarahkan kepadamu sebuah gaya hidup yang lebih baik lagi. Karena kehidupan Anda dan saya tanpa disiplin itu acak-acakan. Udahlah, percaya.
Ya kan? Kalau Anda tidak bisa disiplin dengan hidupmu, kalau Anda tidak bisa disiplin mungkin dalam hal yang jasmani, olahraga, minum air putih, atau sesuatu hal yang lain. Nah ini saya hari-hari ini kan harus ngantor Bapak Ibu, jadi saya harus benar-benar memanage dari makanan dan apa saya. Bapak Ibu di kenanga itu kan tinggal, maaf ya Bapak Ibu, bukannya apa, minta kepada tim BPD, tolong dong belikannya, dibelikan Bapak Ibu. Di situ ada sop iga, buat makan siang gitu kan, segala macam dibeliin Bapak Ibu. Nah, saya harus ngontrol ini, gitu ya. Itu makanan, ngopi juga. Biasanya saya memang nggak suka ngopi Bapak Ibu, tetapi kalau sudah disediain terus hanya duduk dingin gitu kan tergoda itu kopinya kopi saset, bukan kopi yang blend gitu kan. Kayak itu lebih ini kan, iya makanya dulu di sekolah kan itu saya berapa tahun tuh di sekolah, akhirnya yang kena batu ginjal itu, ya mungkin bukan karena itu aja sih. Nah saya harus disiplin, itu hal yang sepele, hal yang sepele. Ketika engkau disiplin dengan doamu, ketika engkau disiplin dengan baca firman, ketika engkau disiplin dengan waktu-waktu pribadimu dengan Allah, maka engkau telah menempatkan posisi yang layak Tuhan di hidup. Dan engkau akan tahu, akulah Allah. Bagaimana kita tidak mau disiplin lalu kita mau Tuhan bekerja dong? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan minta imbalan dan segala macam. Tetapi kan firman-Nya tadi katakan, lepaskanlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jangan pegang hal-hal yang merintangi supaya Tuhan bisa bekerja. Jadi bukannya Tuhan tidak mau bekerja, tetapi kita yang sedang menghalangi. Enggak Tuhan, jangan. Kan itu kata menghalangi. Dengan apa? Tadi itu yang saya katakan. Rasa nyaman, keangkuhan, tinggi hati, itu semua menghalangi, itu semua merintangi. Seakan-akan kita Tuhan nggak usah bekerja, gitu kan? Tetapi ketika engkau mengatakan engkau melepaskannya, engkau mengatakan Tuhan posisimu yang layak, maka Tuhan bekerja. Itu yang katanya bahwa engkau akan tahu, akulah Allah. Apa yang harus kau disiplin tahun-tahun ini? Belajar aja disiplin. Orang disiplin itu pasti menuai hasil. Di sini siapa yang suka kerja? Anda sudah menuai hasil kan? Karena Anda disiplin bekerja kan? Sekali lagi saya bukan terus menganggap Pak Chandra ya Bapak Ibu. Pak Chandra dari SMP atau dari SD kan sudah terus bekerja. Pak Doni juga udah bolak-balik Kerawang sampai kakinya sekarang harus banyak istirahat. Pak Chandra, Pak Gilbert, segala macam. Ini senior kita itu kalau disiplin kerja itu luar biasa. Anak muda hari-hari ini milenial anak-anak muda, Gen Z, Gen apalah, kita Gen boomer gitu kan. Belajar disiplin, ya, siapanya belajar disiplin, apalagi itu, Nadine, Abel, Lano, Johnson, apalagi itu, anak-anak muda yang lain, disiplin, maka kau akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Udahlah, pasti itu. Kalau saya Tuhan izinkan sampai saat ini karena saya disiplin di hadapan Tuhan. Kalau enggak, acak-acakan juga Bapak Ibu. Kalau kita semua disiplin Bapak Ibu, Tuhan pasti akan bekerja. Jangan pernah ragu hal itu. Oke. Nah, saya ingin memberikan sesuatu hal pengertian kepada Anda. Apa sih alat otak batin kita? Yang pertama, dia adalah perlindungan dan kekuatan. Ketika engkau tidak merintangi dan ketika engkau menempatkan Allah di posisinya, bahwa dia akan berlaku seperti perlindungan dan kekuatan. Perlu nggak? Penolong yang terbukti. Nggak usah coba-coba, pasti terbukti. Ya kan? Kalau yang lain kita coba-coba, coba ini, coba itu berhasil nggak? Kalau engkau dengan Allahmu,
Allahmu, kalau engkau dengan Tuhanmu dan engkau berani untuk melepaskannya, engkau sedang tidak coba-coba, tetapi engkau akan menikmati pertolongannya yang terbukti, perlindungannya yang akan terbukti dari setiap kehidupan kita. Yang kedua, meskipun alam semesta berubah, ayat-ayatnya sudah saya tuliskan di situ ya Bapak Ibu ya. Nanti saya share dan Anda bisa renungkan kembali ayat-ayat yang sudah kita menjadi fokus kita dari Mazmur 46. Cuma saya hanya ambil satu ayat tadi, ayat yang ke-10. Alam semesta berubah, di situ dikatakan berbuah air. Lalu gunung-gunung memancarkan, tsunami kan, dan segala macam. Meskipun alam semesta berubah, Bapak Ibu, jangan pernah takut. Meskipun pekerjaanmu berubah, jangan pernah takut. Tahun 2020 kita sudah tahu kan, Anda sudah tahu bagaimana saya berubah dari pekerjaan yang ada, dari ngajar. Tapi Tuhan percayakan kembali dengan semua yang ada. Jangan takut Bapak, alam semesta atau kondisi keadaan kita di sekeliling kita bisa berubah. Tetapi ketika engkau menempatkan alam, jangan berubah. Ketika engkau melepaskan sesuatu hal yang merintangi, jangan berubah. Artinya apa? Terus serahkan. Maka akan lihat, akulah Allah. Kalau nggak bisa, ini kan sudah situasinya gawat, jadi saya harus menambah jam kerja saya 36 jam supaya lebih banyak lagi. Tuhan ya, kagak bisa Bapak Ibu, iya kan? Nggak bisa Pak, nggak bisa hari Minggu lagi, gitu kan? Kurang 6 hari. Hari ke-7 harus full juga. Alam semesta boleh berubah, tetapi jangan takut, karena dia tetap Allah ketika engkau memberi terus, ketika engkau menempatkan Allah di posisinya. Yang ketiga, aliran sungai sukacita. Allah pada benteng itu adalah Allah yang akan mengalirkan sungai sukacita di dalam kehidupan pengharapan baru. Nikmati enggak Bapak Ibu selama kau menjadi orang Kristen hari-hari ini? Menikmati enggak kau bagaimana aliran-aliran air hidupmu itu terpancar dari hidupmu? Oke, semuanya boleh terjadi, tetapi ketika engkau tahu bahwa Allah adalah kota benteng dan kau berani melepaskan hal-hal yang merintangi dan menempatkan posisi Tuhan di tempat yang layak, maka aliran-aliran air hidup itu, yaitu sungai sukacita, pengharapan yang baru, hal-hal yang baru, mujizat Tuhan akan bukakan. Yang terakhir, yang keempat, Tuhan akan berperang buat kita. Ini yang akan saya saksikan hari Sabtu. Karena ini nggak bisa. Tuhan akan berperang kalau mau berani melepaskan. Gampang kan? Susah ada saya bilang begitu. Sampai sekian amat sih saya bilang. Tapi akhirnya yang jadi Bapak Ibu, saya nggak main ras, tapi itulah kuasa Tuhan. Apa kaitannya Pak? Nanti hari Sabtu datang. Ini loh, kalau Tuhan berperang buat kita Bapak Ibu, artinya segala sesuatu yang terjadi, tetapi engkau tidak bertahan, engkau tidak melawan dengan kedaginganmu, engkau tidak berusaha untuk memerangi dengan kekuatanmu, engkau menyerahkannya kepada Tuhan dan engkau tetap memberikan posisi yang layak Tuhan di hidupmu, maka Dia akan berperang buat hidup kita. Mau nggak? Saya kalau lihat ini selalu kalau di depan, saya harap ini menjadi sesuatu yang memotivasi kita. Ketika engkau beribadah, engkau lihat bagaimana kau berkasat Tuhan. Bagaimana Dia berperang, Dia bagaimana panglima bala tentara Allah. Itu yang kita perlu Bapak hari-hari ini. Untuk menuju akselerasi, untuk menuju perubahan, untuk menuju pemurnian, untuk menuju kedahsyatan Tuhan. Nanti di bagian lain kita pasti akan kupas. Karena untuk berperang bersama-sama dengan Tuhan pasti ada hal-hal yang harus kita siapkan, ya kan? Sebagai prajurit-prajuritnya.
nggak hanya duduk diam di belakang gitu kan. Enak aja. Belum, tunggu, masih ada 10 bulan. Sekarang dicekokin dulu, ini loh Tuhan semesta alam itu sebenarnya udah mau, kan biasanya kan begitu Bapak Ibu ya kan. Ini loh bonusnya rumah, ini loh bonusnya. Ada sekarang bonusnya Israel Bapak Ibu 3 juta. Mau? Tapi saya nggak jamin ya, jangan salahkan saya kalau tak boleh. Ada 3 juta ke Israel. Mau? Tapi saya nggak jamin ya. Saya aja nggak benar. Kan biasanya ini loh diskonnya, ini loh apa lagi AC kamu bisa bawa pulang gitu kan. Ini loh, nggak apa-apa itu. Kita juga harus berperang. Amin. Yang terakhir, bagian yang terakhir ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, musuh umat Tuhan. Jadi kalau musuh umat Tuhan, Anda harus memusuhinya. Yang pertama, sistem dunia. Jangan sekali-sekali mau yang terus instan. Tuhan lama ini udah tahun baru, Tuhan ya bisa digeser nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sistem dunia. Oh ya, ininya benar. Ya benar, siap. Thank you Pak Seto. Sistem dunia Bapak Ibu. Instan ini kan sistem dunia Bapak Ibu. Anak-anak Gen Z, ini sekarang kan maunya instan semua. Udahlah, nggak usah susah-susah. Instan semua, nggak mau proses, nggak mau belajar, nggak mau tekun gitu kan. Kalau kita dulu kan begitu, tetapi kalau sistem dunia instan tanpa proses, kita harus kalahkan. Yang kedua, keserakahan. Kok kurang. Bukannya nggak boleh untuk lebih, tetapi nggak ada rasa syukur, itu yang salah. Sekali lagi ya, bukannya nggak boleh Anda diberkati dengan berlimpah-limpah, tetapi ada rasa syukur ketika menerima berkat Tuhan saat ini. Bukan hanya keserakahan, mau. Akhirnya nggak dihabisin. Biasanya kalau makan di pernikahan. Gitu. Silakan nggak sih itu? Lah, urusan ini adalah. Oke, yang ini ya. Yang ketiga, sistem dunia ini bebas. Ayo anak-anak muda, bebas gitu kan, bebas nge-vape, bebas ini, bebas itu, bebas, yang penting kita nikmati. Hidup sekali, enak aja hidup sekali, entar begitu menghadap tata Allah kerajaan Allah dilempar, matang deh lu. Ini kan sistem dunia Bapak Ibu, ayo musuhi, ini musuh kita. Jangan suka yang instan. Meskipun ada juga, kalau Tuhan perkenankan, ada. Meskipun Yolanda harus mengalami 6 proses kemo, boleh dikatakan instan, boleh dikatakan enggak. Kalau Yolanda pasti enggak. Kalau kita sih bilang, oh instan juga ya, harusnya 12 jadi 6, instan kan? Dan buat dia kagak instan, dia terus harus berjuang habis kemo. Puji Tuhan hari ini ada hadir di tempat ini karena habis kemo kapan ya? 1 minggu yang lalu atau harus periksa yang beberapa waktu yang lalu. Yuk Bapak Ibu belajar, ini musuh kita. Yang kedua, musuh kita adalah ini keangkuhan dan kedagingan. Pokoknya, kalau sudah pokoknya itu dibelokin, kok susah amat sini laki, kok susah amat sini. Perempuan ada nggak ya? Ada ya? Ada juga ya Pak ya? Oh ada katanya. Susah sini perempuan. Kenapa Doni ada jadi saya? Belum nggak ya Bapak Ibu ya? Kok susah sini laki ini? Nggak tahu susah apa gitu kan? Pokoknya gitu kan? Kok susah amat sini laki gua gitu. Karena Pak Doni ada perempuan jadi saya bilang, kok susah juga sini perempuan? Sama-sama lah gitu kan, ada bagiannya laki dan perempuan. Makanya jangan punya prinsip seperti ini kalau berkaitan dengan ini. Pokoknya gitu kan, ini daging gua, ini enak nikmat gua.
pokoknya gitu kan. Lalu nomor satu gua gitu kan. Lalu untungnya apa? Nggak ada untungnya. Nginjili apa untungnya apa? Dia yang untung, kita nggak pernah kota. Yes. Untungnya apa? Hitung-hitungan, harus keluar dan segala macam, melayani, beribadah. Bapak Ibu di Sunter ada satu gereja besar, baru buka. Setiap pulang gereja makan besar. Jemputannya dari gereja, dari gedung sampai ke parkiran mobil golf. Nah, maaf saya tidak mendiskreditkan gereja. Saya nggak mendiskreditkan gereja. Tapi kalau Anda ke gereja untungnya apa? Please ubah. Saya nggak bilang pindah, ubah. Kalau saya bilang pindah, ntar pindah semua. Untungnya apa gue di gereja sekarang dia? Saya bilang ubah. Tobat. Untungnya apa saya melayani di sini gitu kan? Misalnya gitu kan. Untung saya ada dalam kerajaan surga. Lalu pengakuan, hati-hati Bapak Ibu, please ingatkan saya. Biasanya dikerja dalam organisasi kan ketua dan sekjen atau sekretaris, ya kan? Makanya ingatkan saya selalu tetap rendah hati. Itu yang terus menonjol di organisasi. Nah dalam organisasi kalau sekretarisnya nggak benar, nggak baik, nggak jalan. Ini yang tahu semuanya. Ketua juga mau manajer sekarang. Jadi tolong doakan saya. Jadi nanti kita akan bicarakan Sabtu. Ada hal-hal yang harus Bapak Ibu lebih aktif lagi ya sebagai gereja Tuhan untuk menolong saya, ya, untuk kita bersama-sama, ya. Pengakuan jangan hanya untuk kedagingan dan keakuan, please jangan Bapak Ibu. Seperti saya juga enggak, saya nggak mau hanya untuk mengakuan kedagingan dan keakuan. Yang terakhir, sudah 11:15, kuasa kegelapan. Saya harap ini sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita, tetapi ini ingat, ini musuh kita yang terus mengancam, ini musuh kita yang terus berkeliling, ya kan? Itu firman Tuhan loh, hati-hati. Ini musuh kita yang terus ada, yaitu dengan tipu muslihatnya. Tipu muslihat itu adalah sesuatu yang adalah menjelma menjadi malaikat terang. Hari-hari ini ada. Hati-hati itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika engkau disesatkan, ketika engkau diombang-ambingkan dengan ajaran yang benar, itu artinya ada tipu muslihat, kuasa kegelapan yang membawa engkau jauh dari hadirat Tuhan, yang membawa engkau jauh dari peraturan-peraturan Tuhan. Itu tipu muslihat. Yang kedua, ilah zaman. Sama-sama lah 11-12. Bila zaman adalah segala sesuatu yang membuat Anda tidak lagi menempatkan Tuhan yang layak, tetapi menempatkan sesuatu yang lain. Itu ilah. Sehingga membuat itu menjadi berhala. Itu ilah. Ilah zaman. Orang yang tidak masuk dalam kerajaan Allah salah satunya adalah penyembah berhala. Ya kan? Bukan berhala yang seperti dulu yang ada palu dalam kagak. Ketika seseorang Kristen hidup dalam ilah zaman, menduakan Tuhan, dia jatuh di sini. Hati-hati. Ilah zaman. Yang ketiga, supernatural atau alternatif. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau hanya disetrum seperti kemarin pagi, ya oke lah, disetrum doang kan, nggak diapa-apain gitu ya. Nah, biasa Pak Doni juga nyetrum. Saya kemarin nyetrum juga Pak. Nyetrum. Terus gitu kan. Pak Wedi juga disetrum, masih muda-muda juga disetrum juga dia. Hati-hati dengan supernatural, dengan sesuatu alternatif Bapak Ibu, please ya, hati-hati. Karena ini terus ada di dalam lingkupan kita. Kalau kita tidak sadar dan akhirnya kita tidak menempatkan posisi Tuhan yang layak, kita membuat sesuatu yang lain dari Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu perintah 10 hukum Taurat. Jangan menyembah dan membuat apapun juga, tidak hanya patung Bapak Ibu. Ada seorang dokter yang terkenal di Jakarta Bapak Ibu, tetapi dia dokter anestesi, bukan anestesi. Anestesi. Dan ternyata obatnya buat dokter terkenal.
hari ini hancur. Karena nggak tahu kenapa, angin bintangnya kali atau karena apa gitu ya, akhirnya hidupnya hancur. Karena dia tahu itu obat buat ngefly, buat apa gitu kan, buat dirinya. Gila zaman, ya kan? Ibu muslihat mungkin ditawarkan kalau mau begitu enak, kalau mau begitu ini segala macam dan segala macam. Kenal dia. Sampai pada waktu zaman COVID kemarin 100 juta, 200 juta tiap bulan dia dapat. Karena dia kasih obat buat kekuatan gitu ya. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesimpulannya adalah jadilah pengikut Kristus yang setia, bukan berputar di padang gurun. Amin. Anda lihat bahwa hidupmu naik hari lepas hari, tahun lepas tahun, jangan terus berputar. Makanya judulnya tadi, where do you start? Saat ini kau sedang memulai hidupmu di mana? Jangan terus-terusan di nol lah, Bapak Ibu, please dong. Pak, oke, saya nol lagi. Tahun depan saya nol lagi. Kok nol mulu, Bapak Ibu? Apalagi plus, jangan lah ya kalau plus ya. Kalau minus gitu ya, jangan, Bapak Ibu. Kalau kita tahu Tuhan semesta alam, Dia yang berperan, Dia perlindungan kita, dan ada musuh-musuh kita yang terus kita perangi, maka engkau tidak akan terus berputar di padang gurun. Tapi bagaimana Tuhan terus akan angkat naik, karena engkau tidak memegang sesuatu yang Tuhan akan bekerja, sehingga engkau tidak merintangi Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau senantiasa meletakkan posisi Tuhan yang layak. Ayo terus tinggikan Tuhan dari hidupmu. Amin. Sepanjang 24 jam Tuhan layak ditinggikan dari hidupmu. Apapun yang sudah kau capai saat ini, Tuhan tetap layak untuk ditinggikan. Hati-hati, kalau Tuhan tidak ditinggikan, kehancuran, kegagalan, kekecewaan, dan kembali lagi nol. Lalu nol, kalau minus susah lagi ngangkat lagi. Please, ayo. Karena Tuhan adalah Tuhan semesta alam, Dia adalah Adonai Tsebaot, yang panglima bala tentara kita. Maka jadilah pengikut Kristus yang menikmati anugerah dan kasih karunia. Lepaskanlah pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan.